Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, kali ini bersama saya podcast, ya kan, sama Om Riri. Siap. Dari The Bus Channel. Piye walik-walik kaosnya sponsor by The Bus Channel kali. Dalam kok nggak ada, Pak? Oh Dalam iya, kemana? salah kita. Belum dikirim. Belum dikirim. Nanti dikirim ya. L ya Pak, L jangan lupa. Siap. Nah ini kita akan bincang-bincang. Coba ini podcastnya ini sambil jalan loh. Kita menuju mana nih? Ini menuju ke Bangko. Menuju ke Bangko. Jambi. Jambi ya? Iya. Nah, ini kita di jalan-jalan, gitu. Nah, sambil ngicipin ini kan termasuk desain istimewa. Nah, jadi kita langsung wawancara sama yang bikin bis, ya. Nah, Om Riri ngobrol-ngobrol nih. Wah, saya udah lama loh pengen ngobrol sama Om Riri. Iya. Cuma baru kali ini kesampean ya. Iya. Soalnya kalau di Semarang malah nggak ketemu-temu. Sibuk, gitu. Enggak sibuk, cuma hilang. Enggak, bukan sibuk. Dia ini biasanya di kerangkeng, nggak boleh keluar. Karena disinilah desain-desain laksana itu hadir dari goresannya Om Riri. Nah, tapi saya nggak ngomongin desain dulu pertama-tama. Saya tuh penasaran. Awal mulanya kok bisa jadi desainer bis gitu loh. Kalau desainer mobil tuh mungkin ya toh banyak yang pengen wah desain mobil, modifikasi, motor. Nah, ini kok bis gitu loh. Awal mula sih dari kecil ya, hobi lihat bis waktu kecil ya. Itu kan kampung saya di Batang. Oh, Sebelah asli Pekalongan, Batang ya? Asli Batang. Itu kan dekat jalan raya. Jadi waktu saya SD itu ya suka lihat bis baik malam atau siang. Biasanya kalau malam itu kan kita harus jalan dulu. Ya kira-kira kalau dari rumah sih sekitar ya 300 meter lah ke alun-alun. Saya nongkrong di situ, lihat bis yang lewat. Itu zaman kemasan Pantura ya berarti? Iya, itu kan masih bis-bis yang kayak Raya, kayak Lorena, itu malam-malam jam 11 ke atas. Jadi sampai nunggu tuh dari malam nongkrong sendirian gitu loh. Wah, ini berarti termasuk cikal bakal bismania, tapi belum ada waktu itu, cuma lu seneng ada. gitu loh ya. Itu kan masih SD. Ya betul. Belum kenal. Oh, belum ada. Wah ini Cah Batang harus subscribe ini ke channelnya Om Riri, kan? Nah, Sebenarnya nggak usah, Pak. oh iya jelas toh nontonnya di sini yo, gitu. Ya, Mosok kowe mau nonton ora subscribe. Jadi kan kayak lewat Lorena atau Raya itu, wah, kayak kapsul itu loh, yang model kapsul. Ya, dulu model kapsul bener. Rasanya, waduh, kayak ketemu siapa gitu loh. Keren gitu ya. Iya. Dari situ terus seneng sama bis. Seneng bis, terus sampai SMP suka gambar-gambar bis. Terus memang ambil jurusan desainer mobil bis. Enggak sih, itu jurusan desain interior. Oh, desain interior. Nyasarnya desainnya sekarang ya, kebetulan sukanya bis. Oh, tapi sekarang malah desain interior sama eksterior. Dulu eksterior, interior, sekarang sudah kita banyak grup sih, banyak divisi kalau di laksana. Eksterior, interior ada. Oh, sendiri-sendiri ya? Jadi terus engineering juga ada. Oke, kalau Om Riri tanggung jawabnya di mana? Saya di eksterior. Eksterior. Oh, berarti Kalau sekarang saya di gitu ya? eksterior. Oke. Nah, terus awal kerjanya kok bisa dilaksana? Ya dulu tuh nggak sengaja ya. Bus. Saya nggak sengaja. Tok. Masih Pak langsung masuk kantor. Oh, saya nggak sengaja udah dilaksana. Sengaja pagi-pagi baca koran, kok ada apa? Ada apa lowongan karena saya dilaksana. Wah itulah. Jam berapa ya? Jam 7 pagi habis bangun tidur baca koran. Koran tetangga. Gitu baca koran terus. Wah, harus ngirim ini. Padahal saya cuma gambar di kertas kecil, sobekan itu. Ya mungkin karena ya niat kita apa? Pingin jadi benar-benar yakin. Ya. Nah, akhirnya saya gambar dua tampak ya, samping. Dua model saya kirim. Setelah kita berdua aja lah. Akhirnya dipanggil sama Laksana. Dulu Laksana yang wawancara siapa Mas Laksana? Pak Iwan. Langsung Pak Iya, Iwan. langsung Pak Iwan. Itu langsung Pak Iwan ya, diwawancara ya, kurang lebih mungkin hampir setengah jam tidak salah. Ya, terus langsung diterima gitu? Langsung terima ya, karena saya emang nomor satu saya harus buktikan dulu saya bisa buat bis bagus. Ditanyain nggak? Mau gaji berapa? Ditanyain. Cuma saya nggak mau sebut ya. Karena apa? Yang penting kan kerja dulu, baru gaji belakangan gitu. Wah ini tipikal orang
setengah kuno ya, kan masih muda. Tapi memang kita mesti nunjukin dulu ya. Iya, harus tunjukkan dulu. Kalau kita nggak tunjukkan, kita nggak bisa tahu sampai mana kita mampu. Terus masuk langsung dipasrai untuk desain bis. Dulu masuk pertama kebetulan ada konsultan dari Laksana, itu punya konsultan dulu tuh pas tahun 2000 sampai tahun 2002 kalau nggak salah. Konsultannya Dedato dari Pak Taufik. Dulu Pak Taufik tuh lulusan ITB. Jadi saya ikut beliau, saya gabung sama beliau. Di tim dulu lah ya? Di tim dulu, saya diajari macam-macam bikin interior, eksterior. Nah, bermula dari situ saya belajar banyak sama beliau karena nggak pelit ilmu semua dari Pak Taufik itu. Sekarang kurang tahu beliau di mana. Oke. Nah, moga-moga Pak Taufik nonton ini. Iya. Semoga selalu sehat. Anak didiknya Pak sudah jadi desainer top ini sekarang. Iya, gara-gara Bapak ini. Nah, waktu desain gitu. Desain interior sama desain bis bedanya gimana? Jelas beda ya, cuman kalau bis itu dulu pertama saya desain interior tuh ya memang kita harus lihat kegunaannya ya, fasilitas apa yang ada di bis. Kalau di seperti bis itu kan nggak boleh semua ada ujung yang tajam-tajam, harusnya semua harus karena berbahaya buat penumpang, baik di pilar atau di sudut-sudut ini. Dulu Laksana agak tajam, terus saya ganti agak nggak begitu tajam sih, cuman kita ganti ya. Proses sudah dari proses saya belajar banyak. Oke. Terus sekarang full di eksterior ya? Sekarang full di eksterior. Kalau desainer tuh memperhitungkan kan enggak sih? Misalkan, wah aku pengen melekuk seperti ini atau aku pengen tampilannya seperti ini, itu desainer bertanggung jawab untuk memikirkan kekuatan konstruksi nggak? Kalau dari desain itu pertama yang dikerjakan, kalau mulai dari saya biasanya kita cari ide dulu. Ya kita brainstorming sama bos, sama Pak Stefan. Ya, di root teknik kita. Ya dia pinginnya model apa, dia pinginnya seperti apa. Nah, saya yang menuangkan. Jadi saya pun punya ide. Jadi kita tetap dibebaskan. Jadi out of the box kalau di Laksana itu. Kreatifmu tuangkan semua aja. Nanti kita bareng-bareng solusinya untuk didiskusikan. Itulah di Laksana enaknya gitu. Soalnya kalau desain udah dibatasi dulu kita nggak akan bisa ke depan. Ya, gitu. Dan lagian kayak kena pagar dulu ya. Iya. Mau mikir mau gores gini, aduh nanti ininya nggak kuat atau apanya gimana. Gitu. Dibebasin sama Pak Stefan, dibebasin. Termasuk ide lahirnya Legasi ini. Iya. Ide lahirnya Legasi itu Legasi pertama sih itu ya kita masih kiblat ke mana? Tinglong. Tinglong itu. Terus yang kedua baru kita bikin model sendiri. Jadi tambak samping kita bikin sendiri, tambak depan bikin sendiri, tambak belakang bikin sendiri. Tapi pertama itu desain depan tuh kita bikin cuman di bagian depan, tapi modelnya saya agak lupa ya. Saking banyaknya model yang saya bikin ya, 20 lebih nih, 25 lebih saya model bikin. Ya dulu kan dari tahun 2000 sampai tahun 2010 itu juga sudah banyak sekali eksterior interior saya bikin. Nah itu awal mula dari kawal depan belajar bikin gambar. Terus kita bikin yang SR Guan ya. SR Guan. Kebetulan dulu pakainya mobilnya Om Kla, Om Sandi. Nah, kita bikin barengnya. Saya bikin dulu, terus saya konsultasi Om Sandi. Bagaimana Om, kurang apa? Ya kita tambahin bareng-bareng. Ya diskusikan paling bagus yang mana. Ini. Nah ini inisial SR pasti belum tahu ya. Ya, penasaran dan penasaran. Itu apa singkatannya? SR tuh ya, S-nya Om Kla, Om Sani. Oh, berarti bener guys. SR tuh Sani Riri ya, berarti. R-nya Riri. Saya. SR Ban. Ya. Termasuk yang SR tuh. Ya semua SR tuh yang nempel tuh S-nya Pak Sani sama R-nya saya. Oke. Iya. Nah, Laksana. Jadi, SR tuh ikut terus. Mau ikut terus ya? Kayak itu. Nah ini nanti akan ada SR3 nggak sih? Ya insya Allah ada. Tapi kapan-kapan ya. Nggak bisa bocor ini. Nggak bisa bocor. Oke. Saya ingat itu Laksana
waktu itu terus mulai menggunakan cowl apa fiber Iya. itu di Proteus ya. Iya, pertama di Proteus. Dan itu booming banget kan. Iya, pas pada waktu itu Proteus booming sekali ya. Ya. Karena itu benar-benar desain awal dari semua tampak itu baru semua. Oke. Nah, tapi desain-desain awal Laksana ya mulai dari Proteus, Nucleus sampai yang terakhir bahkan SR pun itu kan menggunakan lampu headlamp yang ada di pasaran. Iya. Ya kan? Nah, ini yang menarik, saya pengen denger ceritanya. Kok bisa akhirnya di SR2 Bikin sendiri ya. ya, Iya. kok bisa keluar sampai saya rasa baru Laksana lah ya satu-satunya yang di Iya. Indonesia yang desain sendiri. headlamp sendiri. Iya. Ya kan? Itu ceritanya gimana? Ya, dulu kan dari tahun 2000 itu belum ada headlamp ya. Jadi seperti PO Raya pakai lampu Tiger. Tiger terus, ya, betul. Terus ada yang pakai bawaan chassis, ada yang mulai Proteus itu ada headlamp yang benar-benar headlamp bis ya, dari Tiongkok juga, dari Cina. Nah, kita pakai itu. Loh, sebentar. Sebelum Proteus nggak ada headlamp bis? Nggak ada, saya kira. Nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya sih nggak. Baru pertama Nggak ada. Proteus Rata-rata headlamp bis kan baru. Itu tahun sekitar 2004 kalau nggak salah. Itu headlampnya baru pakai headlamp bis, baik headlamp maupun stop lamp. Jadi Khusus pakai- bis ya? Khusus bis. Oke. Zaman panorama masih pakai lampu Iya. depan kayak busuk. Oh iya bener, panorama masih. Nah, panorama kan sing model Setra itu yang ada alisnya kuning itu ada headlamp bis. Sebutan Laksana itu dulu panorama ya. Ya, betul, Ada panorama. 1, panorama 2, panorama 3. Iya, betul. Itu masih pakai bawaan chassis. Ada juga yang pakai headlamp Oh, casingnya kijang gitu ada. berarti casingnya memang udah casing disc, tapi lampnya itu dalamnya pakai itu ya? Enggak. Dulu zaman itu belum ada, kecuali pas batas kita bikin Proteus. Disc yang kita gulingkan itu loh. Panorama 3. Panorama 3 kan lampunya udah gede itu. Saya agak lupa. Banyaknya. Saking akeh Saking guys. akeh, Oke. guys. Tapi kita lanjut ke tadi pokok pertanyaannya tuh kok bisa Laksana akhirnya Oh, iya. mendesain lampu sendiri. Ya kita harus inovasi, harus berani melangkah lebih maju ya. Jadi kita pas bikin SR2 ya kalau nggak salah. Ya kita bikin sesuatu yang beda dari karoseri yang lain. Jadi kita bikin headlamp sendiri, desain sendiri. Sebenarnya itu kalau nggak salah kita ambil modalnya Irisher, cuman agak beda di ujungnya. Kalau Irisher kan ada bulat di ujung atas kanan kiri, pojok ya. Nah, kita bikin agak runcing. Jadi ini ada terusannya napnya. Jadi garis desainnya itu nyambung. Itu awalnya dari situ. Terus itu memang Itu headlamp maupun stop lamp kita bikin sendiri semua. ya, Itu investnya gede banget. betul. Lah ini yang saya mau ngomong, soalnya kalau desain dan kita minta ke pabrik, saya tahu itu pasti minta kuantitinya sangat Iya, besar. sangat besar. Gitu. Kalau enggak kan pabrik enggak akan bikin. Makanya dari dulu selalu ada kita cuma ambil headlamp yang sudah dibuat. Ya, benar. Lalu di modus ini dibikinlah mukanya seperti karoseri sini. Iya. Ya kan? Tapi ini bikin sampai headlampnya. Nah, ini ada kelebihannya kalau kita desain headlamp sendiri, kita jadi tahu garis desainnya. Kita ciptain sendiri garis desainnya. Beda dengan headlamp yang sudah ada kita ambil dari luar, Ya. kita tempel, kita jadi dipaksa harus ikut headlampnya itu. Itu agak susah malah. Terus terang saya nggak senang juga. Dan ini udah kayak istilahnya Laksana membuat kiblat sendiri. Bener. Ya kan? Karena biasanya dulu kan selalu kiblatnya ke Eropa Ya. atau ke Ke Jepang atau ke Cina. Ya. Ya kan, yang produsen. Kalau Jepang sih sebenarnya Jepang ketinggalan banget soal bodi ya. Karena dari dulu itu aja kan, cuma Selega ya itu aja gitu. Iya. Itu. Berarti ini istilahnya sudah dibuat bikin kiblat sendiri, dan Kiblat bahkan sendiri. sekarang headlamp Laksana malah Kemana-mana. ke belahan dunia yang lain. Ini kelebihannya kalau kita bikin sendiri itu kita tahu kekurangannya. Oh gitu. Iya, kalau kita desain sendiri, apapun desain sendiri ya, baik eksterior, interior, kita jadi tahu kekurangan kita apa. Bener ya? Nah, aku malah baru dengerin Ya, loh, ini menarik. kalau kita ikut yang ada, kita jadi nggak bisa kreatif. Oke. Gitu. Contohnya apa? Ya tadi headlamp. Kalau kita paksa pakai yang model yang sudah ada, kita jadi kaku bentuknya. Oh, iya.
Ya, sebenarnya prosesnya ada, nanti tak ceritain prosesnya bikin depan. Enggak apa-apa. Oke. Belajar bareng. Berarti gini ya. Selama ini kita itu kayak nggak sadar sudah dikurung, Iya, ya kan, dengan headlamp yang ada di pasaran. Iya. Nah begitu Laksana memberanikan diri bikin headlamp sendiri, oh ternyata itu jadi kreasi. Jadi ditiru juga di Marco Polo kalau tidak salah, di negara mana itu. Oh di luar lah ya. Sama. Jadi headlampnya sama dengan SR2. Betul. Nah, tapi itu juga kalau buat saya, misalkan saya desainernya kayak Uri, itu mestinya bangga banget banget. Iya, bangga. Desain kita itu malah bisa dipakai orang lain gitu ya. Satu lagi, kalau desain kita ditiru, itu berarti kita 10 langkah lebih maju. Wow, ini itu Laksana itu. Ini satu pelajaran yang bagus banget. Iya. Gak apa-apa kita ditiru, gak apa-apa, kita bangga aja. Yes. Nggak masalah. Karena barang yang sudah keluar ke publik, baik itu di medsos lah atau memang barang nyata, maka pasti akan ada yang niru. Bener. Dan memang saya bilang kalau orang itu kita ditiru, itu kita harusnya bangga. Berarti kita menginspirasi orang lain. Iya, itulah Laksana. Jabi itu bincang-bincang kita ya sama Om Riri ya. Oke teman-teman, itu dulu perbincangan kita kali ini karena ini udah cukup panjang, nanti ada bosen ya kan. Nah, gimana proses pembentukan desain kita akan bincang-bincang lagi sama Om Riri di Tapi saya pakai kaos video berikutnya. Oke, sip. Sampai ketemu. Tetap semangat apa? Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Laksanakan. Nice.